Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Fajriani, NIM A7101957, mata kuliah Keamanan Jaringan, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan nomor 3, berikut penjelasannya. Bagaimana mengamankan jaringan perusahaan menggunakan firewall atau IDS. Berikut ini ilustrasi mengenai firewall. Jadi ada jaringan publik, ada firewall, dan ada juga jaringan private. Jaringan publik, komunikasi yang datang dari jaringan publik akan masuk ke firewall dan akan komunikasikan diizinkan oleh firewall. Jaringan publik, komunikasi yang datang dari jaringan publik, jika tidak disetujui oleh firewall, maka tidak bisa masuk ke dalam jaringan private. Sebuah firewall mencegah dan mengontrol trafik antar network dengan tingkat kepercayaan atau level of trust yang berbeda-beda. Bagian dari pertahanan garis depan dari suatu organisasi yang harus menjalankan aturan security pada network bersangkutan. Dalam definisi Cheswick dan Belovin, menyediakan sebuah jejak trail yang dapat ditelusuri. Firewall merupakan tempat yang cocok untuk mendukung autentifikasi penggunaan yang kuat sebagai komunikasi private antara dua firewall. Firewall juga merupakan tempat yang tepat untuk memfokuskan keputusan tentang security dan untuk menjalankan aturan security. Ia dapat mencatat aktivitas internet network dan membatasi wilayah cakupan exposure dari sebuah organisasi. Zona risiko dari network private yang tidak terproteksi. Internet private network, internet firewall, dan private network. Zona risiko dan undangan firewall, namun demikian, bukan berarti firewall sepenuhnya itu diandalkan dalam urusan security. Firewall tidak dapat membaca pikiran manusia atau mendeteksi paket data dengan muatan yang tidak semestinya. Firewall juga tidak dapat melindungi network dari serangan yang berasal dari dalam atau insider attack. Walaupun masih bisa mencatat aktivitas network apabila si penyerang menggunakan gateway untuk melaksanakan aksinya. Firewall juga tidak bisa melindungi koneksi yang tidak melaluinya. Dengan kata lain, apabila seseorang terkoneksi ke internet melalui modem dan saluran telepon, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh firewall. Firewall juga hanya menyediakan sedikit proteksi untuk jenis serangan yang sebelumnya belum dikenal, dan bahkan proteksi yang sangat buruk terhadap serangan virus komputer. Fungsi firewall itu ada 5. Fungsi firewall secara mendasar, firewall dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang kedua adalah melakukan autentifikasi terhadap akses. Yang ketiga adalah melindungi sumber daya dalam jaringan private. Yang keempat adalah mencatat semua kejadian. Dan kelima adalah dan melaporkan kepada administrator. Jadi taksonomi firewall. Firewall akan masuk personal firewall, packet filter firewall, dan stateful firewall. Firewall juga ada network firewall, ada packet filter firewall, stateful firewall, dan juga ada network firewall, circuit level gateway, network firewall, application level firewall, dan network firewall, not firewall. Sekian menjawab pertanyaan nomor 3 dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.